Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 1 Amanah, kelas 1 Fatona ataupun kelas 1 Sidik. Bagaimana keadaanmu pada pagi hari ini? Ibu berharap semuanya dalam keadaan yang sehat dan tentunya berbahagia. Hari ini kita akan mempelajari tema 5, pengalamanku, subtema 4, pengalaman yang berkesan. Subtema 4 ini adalah subtema terakhir di tema 4. Nah, sebelum kita untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan membaca basmalah ini anak-anak lebih semangat belajarnya ya. Nah, anak-anakku, apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama yaitu tentang matematika, muatan mata pelajaran matematika KD 3.4 tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan dari soal cerita. Kemudian muatan mata pelajaran yang kedua ada PPKN KD 3.4 tentang bentuk kerjasama di rumah. Nah, anak-anakku, yang pertama akan kita pelajari adalah matematika, yaitu tentang penjumlahan. Di sini, Ibu sudah menyediakan sebuah soal cerita tentang penjumlahan. Anak-anak menyimak baik-baik ya. Ibu akan membacakannya untuk kalian. Budi memiliki 20 kelereng. Eko memberinya 11 kelereng. Berapa jumlah kelereng yang dimiliki Budi sekarang? Bagaimana cara penyelesaiannya anak-anak? Apakah kalian sudah ada yang tahu? Oke, yuk kita simak baik-baik ya penjelasannya berikut ini. Nah, di sini 20 ditambah 11. Loh, 20 ini dari mana, Bu? 20 ini adalah kelereng miliknya Budi. Kemudian Eko memberinya 11 kelereng. Eko memberikan 11 kelereng kepada Budi. Kita tulis ya 11 di sini. Nah, Eko memberinya 11 kelereng berarti itu tambah ya anak-anak. Ketika menjumlahkan, kita menggunakan simbol seperti ini, yaitu simbol tambah atau simbol plus ya. Kemudian kita tulis sama dengan. Nah, hasilnya ada berapa anak-anakku? 20 ditambah 11 tadi jumlahnya ada berapa? Nah, di sini jumlahnya ada 31 kelereng miliknya Budi. Selain itu, kita juga akan belajar menyelesaikan secara bersusun ya. Seperti ini ya. Nah, 20 kelereng ditambah 11 kelereng ya. Ditambah itu adalah simbolnya menggunakan seperti ini, tambah atau plus. Ada berapa? Ada yang bisa menjawab? Oke, hasilnya adalah seperti ini. 20 ditambah 11 hasilnya adalah 31. Dari mana 31 ini, Bu? Ketika kalian menemukan soal seperti ini, soal penjumlahan bersusun seperti ini, yang kalian lakukan adalah yang pertama, anak-anak harus menjumlahkan bagian belakang dulu. Nah, ini adalah bagian belakang ya. Bagian belakang ada angka 0 tambah 1. 0 tambah 1 hasilnya adalah 1. Kita tulis di bawahnya seperti ini ya. Di bawahnya seperti ini tambah ya, hasilnya adalah 1. 0 tambah 1 hasilnya 1. Setelah di bagian belakang kita jumlahkan, kita beralih ke bagian depan. Nah, bagian depan ada di sebelah kiri. 2, ini angka 2 ditambah angka 1. 2 tambah 1 adalah hasilnya 3. Jadi 3 ini kita tulis sejajar ya.
sejajar dengan di atasnya dan ada di bagian depan ya. Jadi 20 ditambah 11 hasilnya adalah 31. Dapat disimpulkan bahwa jumlah kelereng yang dimiliki Budi sebanyak 31 kelereng. Selain penjumlahan, kita juga akan belajar tentang pengurangan. Di sini Ibu sudah menyiapkan sebuah soal cerita. Ayu membawa 15 potong singkong. Namun, ketika di jalan jatuh sebanyak 4 potong. Berapakah sisa singkong yang dibawa Ayu? Ada berapa anak-anak? Bisa menjawabnya? Oke, penyelesaiannya seperti ini. Nah, 15 ini adalah singkong yang dibawa oleh Ayu ya. 15 potong singkong. Kemudian ketika di jalan jatuh sebanyak 4. Kalau jatuh berarti itu dikurangi. Kita menggunakan simbol dikurangi seperti ini. Dikurangi 4 ya. Sama dengan hasilnya ada berapa? Ada yang bisa menjawab? 15 dikurangi 4 hasilnya berapa? Oke, pinter. Hasilnya adalah 11 ya. Jadi 15 kurangi 4 hasilnya adalah 11. Nah, kita juga akan belajar menyelesaikan pengurangan dengan cara bersusun. Nah, seperti ini. Ada angka 15. 15 ini adalah jumlah singkong yang dibawa oleh Ayu. Kemudian di jalan itu jatuh 4. 4 kita tulis seperti ini. Kemudian kita tarik garis dan kita tulis simbol. Kalau jatuh itu tidak bisa dimakan. Simbolnya adalah dikurangi atau minus seperti ini ya. Ada yang tahu hasilnya berapa anak-anak? Oke, benar, hasilnya adalah 11. Masih sama prinsipnya seperti penjumlahan tadi. Yang belakang dikurangi yang belakang, depan kurangi yang depan. Jadi kita hitung dulu. Angka 5, ini 5 dikurangi 4. Ada berapa anak-anak? 5 kurangi 4. Oke, pinter, 1. Nah, setelah bagian belakang kita kerjakan, kita hitung, kita beralih ke bagian depan. Bagian depan kita hitung dulu. 1 dikurangi berapa di sini? Loh, ini enggak ada Bu Rina. Oke, berarti kalau tidak ada kita turunkan saja. 1 kita turunkan. Sama persis ya. Posisinya sama di depan ya. Kita 1 kita turunkan. Nah, 1 ada di depan sini ya. Jadi 15 dikurangi 4 hasilnya adalah 11 ya. Belakang kurangi belakang, depan kurangi depan. Kalau di sini tidak ada angkanya berarti anak-anak tinggal menurunkan saja ya, menurunkan angkanya. Oke. Jadi singkong yang masih tersisa itu ada 11 potong yang dibawa oleh Ayu yang masih bisa dimakan ya. Nah, anak-anakku, tadi sudah belajar matematika, sekarang kita akan belajar muatan mata pelajaran PPKN. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang bentuk kerjasama di rumah. Pernahkah kalian membersihkan rumah? Tentu pernah ya. Rumah yang bersih membuat kita nyaman. Rumah yang bersih membuat kita terhindar dari berbagai penyakit. Menjaga kebersihan rumah adalah kewajiban anggota keluarga. Membersihkan rumah dapat dilakukan bersama-sama. Membersihkan rumah bersama keluarga merupakan pengalaman yang berkesan. Di sini ada contoh rumah yang sangat bersih, tidak ada sampahnya karena sering dibersihkan. Nah, anak-anak, manfaat kerjasama itu ada beberapa ya. Ibu akan membacakannya untuk kalian.
Di sini yang pertama, manfaat kerjasama itu yaitu pekerjaan cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan rumah terasa ringan karena bisa dikerjakan bersama-sama. Yang ketiga, menambah keakraban bersama anggota keluargamu. Dan yang terakhir atau yang keempat, membuat anggota keluarga berkumpul bersama, ya. Nah, anak-anakku, kerjasama bersama keluarga di rumah itu salah satunya kita bisa mengerjakan, membersihkan dan merapikan kamar tidurmu, ya. Kemudian membantu ibu mencuci piring. Ketika kamu melihat ibumu sedang mencuci piring dan melihat tumpukan cucian piring yang sangat banyak, apa yang kamu lakukan? Oke, pintar. Kamu bisa membantu ibu mencuci piring ya, tetapi hati-hati supaya tidak pecah piringnya. Kemudian, membersihkan kaca jendela bersama ayahmu. Ketika kaca jendela rumahmu itu kotor, kamu bisa membersihkan kaca jendela bersama ayah. Nah, ini adalah beberapa contoh bentuk kerjasama bersama keluarga di rumah. Anak-anakku, selain bekerja sama membersihkan rumah, salah satu bentuk kerjasama yaitu merawat anggota keluarga yang sakit. Nah, jika ada anggota keluargamu yang sakit, kamu bisa merawatnya. Kita juga bisa menggantikan pekerjaannya sementara waktu, ya. Nah, anak-anakku, jika ada anggota keluargamu yang sakit, entah itu ayah atau ibu atau kakak atau adik, kita wajib merawatnya ya. Kita juga bisa menggantikan pekerjaannya sementara waktu. Contoh, ketika ibumu sakit, kamu bisa menggantikan pekerjaan ibumu, yaitu dengan cara menyapu rumah, menyapu lantai, menyapu halaman rumahmu, atau kamu bisa mencuci piring yang ada di dapur. Kita juga dapat bekerja sama dengan anggota keluarga yang lain untuk melakukannya, supaya pekerjaan kita menjadi cepat selesai dan terasa lebih ringan. Anak-anakku, bekerja sama ketika berbelanja bersama keluarga. Apakah kamu pernah menemani orang tuamu berbelanja ke pasar atau ke toko? Nah, hari ini ibu dan ayah mengajak kakak Mutiara berbelanja kebutuhannya Udin. Ayah berjanji Mutiara juga akan dibelikan pakaian baru. Mutiara senang sekali. Saat ibu dan Mutiara memilih perlengkapan untuk Mutiara, ayah menjaga Udin. Berbelanja bersama keluarga termasuk pengalaman yang menyenangkan. Nah, anak-anakku, ketika Mutiara, ibu dan ayah berbelanja kebutuhan untuk Udin, mereka sangat bahagia ya. Mutiara menuruti semua perintah ayah. Ketika ayah memerintahkan untuk Mutiara tidak pergi kemana-mana, Mutiara menuruti semua perintah ayah. Dan Mutiara tetap berada di samping ayah ataupun ibunya. Nah, ini adalah salah satu bentuk kerjasama ketika berbelanja bersama keluarga. Nah, anak-anakku, materi matematika dan PPKN sudah ibu sampaikan. Maka tugas hari ini ada dua ya. Yang pertama, matematika, anak-anak mengerjakan buku pendamping tematik 1E kegiatan 2 halaman 82. Maksimal pengumpulan tugasnya hari Rabu tanggal 3 Februari 2021. Tugas yang kedua yaitu muatan mata pelajaran PPKN. Nah, tugas PPKN ini anak-anak
membersihkan rumah kalian masing-masing bersama anggota keluargamu. Silahkan bisa di video ataupun di foto. Kegiatan yang bisa dilakukan bersama anggota keluarga di rumah untuk membersihkan rumahmu yaitu yang pertama, menyapu halaman rumah, atau membersihkan kaca jendela, atau merapikan kamar tidur. Kalian bisa pilih salah satu ini ya. Nah, untuk pengumpulan tugas PPKN pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021. Kenapa dibuat berbeda? Supaya ketika kalian mengerjakan tugas PPKN ini ada waktunya, ada jedanya ya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, karena Ibu sudah menyampaikan materi dan tugas untuk hari ini, Ibu cukupkan sekian dulu. Ibu mohon maaf jika banyak salah kata, salah ucap. Ibu cukupkan sekian. Kita membaca hamdalah bersama-sama ya, karena kita sudah selesai belajar hari ini. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga dengan membaca hamdalah ini mata pelajaran atau materi yang Ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk anak-anak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.